yaitu mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Diponegoro Tulungagung semester 2 yang saya sangat cintai. Pada sore hari ini kita akan membahas mata kuliah teori ekonomi mikro, yaitu pada teori perilaku produsen. Di dalamnya ada teori produksi dan biaya produksi. Saudara-saudara, apa yang dimaksud dengan teori produksi? Teori yang menjelaskan hubungan antara tingkat produksi dengan jumlah faktor-faktor produksi, yaitu baik di dalamnya ada input produksi dan hasil penjualannya, outputnya. Nah, ini dapat di teori produksi ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu one input variable atau satu variabel berubah, yaitu rumusnya adalah Q sama dengan F dalam kurung label atau L. Yang kedua adalah two input variable atau dua faktor berubah, yaitu Q sama dengan F dalam kurung label dan kapital. Ya. Faktor-faktor produksi itu di dalamnya yang pertama ada land, yaitu tanah, atau natural resources, yang dimaksud adalah sumber daya alam. Yang kedua ada labor atau tenaga kerja manusia, atau istilah katakan ada human resources, sumber daya manusia. Yang ketiga ada kapital, modal. Yang keempat faktor produksi ada entrepreneurship atau keahlian usahawan. Kita lanjutkan, di teori produksi itu ada isokwan yang biasa kita sebut dengan isokwannya adalah kurva produksi sama. Apa yang dimaksud dengan isokwan? Adalah kurva yang menggambarkan gabungan antara tenaga kerja dan modal yang menghasilkan satu tingkat produksi tertentu. Kita ulangi, yang dikenal dengan isokwan adalah kurva yang menggambarkan gabungan ya antara tenaga kerja dan modal. Ya, di sini ada modal, di sini ada labor adalah tenaga kerja. Kalau kita lihat dari gambar ini, bahwasannya bahwa kurva isokwan ini yaitu dengan berubah modal, ya, berubah modal dan berubah tenaga kerja, ya, berubah antara modal dan berubah tenaga kerja. Nah, kurva ini menggambarkan tingkat output produksi yang sama, ya, tingkat produksi yang sama. Nah, artinya ketika produksi sepanjang garis tersebut, garis isokwan ini akan sama outputnya. Misalkan di sini nanti akan sama outputnya, di sini juga akan sama outputnya, di sini juga akan sama outputnya. Namun input yang digunakan memiliki komposisi yang berbeda. Ini yang dimaksud dengan isokwan. Nah, teori produksi ini bisa disebut dengan the law of diminishing return atau hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Artinya apabila faktor produksi variabel dapat diubah, pada mulanya produksi total akan semakin banyak. Tetapi sesudah mencapai tingkat tertentu, pertambahan produksi semakin berkurang dan akhirnya menjadi negatif. Ini yang perlu harus kita pahami bersama. Hukum pertumbuhan hasil yang semakin menurun. Nah, di isokwan ini ada karakter kurva yang produksi sama itu pertama adalah cembung terhadap titik original. Yang kedua tidak saling berpotongan. Yang ketiga yang perlu kita pahami bersama adalah daerah yang relevan berproduksi adalah daerah yang berkecondongan negatif. Dan yang terakhir yang keempat, semakin tinggi menjauh titik nol menunjukkan total produksi semakin tinggi pula. Baik, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan biaya produksi? Adalah semua pengeluaran yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi, ya, dan menciptakan produksi yang diproduk perusahaan tersebut. Artinya adalah semua pengeluaran ini yang perlu kita produksi. Biaya produksi semua pengeluaran yang di dalamnya adalah untuk memperoleh faktor produksi. Dan faktor produksi yang saya maksud di atas adalah
mungkin tenaga kerja, modal, ya, sumber daya alam, sumber daya manusia dan sebagainya untuk menciptakan produksi yang diproduksi perusahaan tersebut. Nah, di konsep biaya ini ada konsep jangka pendek, biaya jangka pendek yang dimaksud adalah TC sama dengan TFC plus TVC. Apa yang dimaksud ini adalah total cost atau total fixed cost ditambah total variable cost. Atau biaya total sama dengan biaya tetap total ditambah biaya berubah total. Yang kedua untuk jangka panjang, dalam rumusnya ada ya total cost sama dengan total variable cost. Atau total cost sama dengan biaya berubah total. Nah, di biaya tetap total atau TVC itu adalah keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi atau input yang jumlahnya tidak mengikuti perubahan jumlah produksi konstan. Ya, ini sangat kita pahami bersama ya. Nah, contohnya apa? Misalkan gaji tenaga keamanan. Jadi keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktur. Atau biaya listrik, misalkan honor tenaga kebersihan. Ini yang dimaksud dengan biaya tetap total. Tetap ini, gaji tenaga tetap, biaya listrik nanti kita keluarkan juga tetap, honor tenaga kebersihan juga tetap, dan lain sebagainya. Ada biaya berubah total atau TVC. Keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang berubah mengikuti perubahan jumlah produksinya. Contohnya misalkan tenaga kerja bagian produksi, ya, atau biaya bahan baku, biaya listrik pabrik dan lain sebagainya. Ini masuk pada biaya berubah total. Selanjutnya biaya total. Apa yang dimaksud dengan biaya total adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan itu biaya total atau TC. Ya. Kalau biaya rata-rata apa? Yaitu jumlah biaya produksi yang dikeluarkan tiap unit produk. Sedangkan biaya marginal atau tambahan adalah tambahan biaya yang diakibatkan oleh pertambahan satu unit produk. Nah, ada biaya rata-rata. Kalau kita mencari rumusnya di biaya rata-rata itu adalah TVC dibagi quantity. Ya. Dan biaya variabel rata-rata adalah TVC dibagi quantity atau kualitas. Biaya total rata-rata adalah TC dibagi quantity. Ya, TC dibagi quantity. Kalau biaya marginal adalah ya, MCN ditambah TC dikurangi TCNT N1 atau kuadrat TC dibagi kuadrat G. Nah, misalkan begini, kita contohkan di tabel contoh perbandingan biaya total variabel fixed dan average dan marginal. Misalkan kita lihat bersama-sama, ada jumlah tenaga kerja, ya, ada jumlah produksi, ya, ada ongkos tetap total, ada ongkos berubah total, ada ongkos total, ada ongkos tetap rata-rata, ada ongkos berubah rata-rata, dan ada ongkos tetap total, sedangkan yang terakhir MC itu adalah ongkos tambahan atau ongkos marginal. Misalkan kita lihat di sini, misalkan di TVC, ya, TVC ini adalah ongkos tetap totalnya 50. Maka ongkos berubah totalnya yaitu 0, sedangkan total ongkos totalnya adalah 50. Kalau kita melihat jumlah produksinya 0. Kalau kita melihat jumlah produksinya 1 misalkan. Ya, di ongkos kalau produksinya 1, maka di ongkos total tetap atau tetap total ini 50. Maka ongkos berubah total menjadi 50
dan total semuanya dari ongkos tetap total ini ditambah angka berubah total, maka total angkanya adalah 100 juta, 100.000. Maka selanjutnya ongkos tetap rata-rata menjadi 50, juga sama dengan berubah rata-rata juga 50, dengan total semua adalah 100. Kalau kita lihat, misalkan jumlah produksi 3, maka ini akan menjadi berubah. Nah, ini dilihat dari mana misalkan? TVC tadi kita lihat, ya, misalkan dari TVC ini dibagi quality, maka akan terlihat rata-rata dari ini. Misalkan AFC ini dibagi yaitu dari TVC dibagi ini, maka akan menunjukkan angka Rp16.000. Kalau AFC ini rata-rata AFC atau variable cost di mana didapatkan, yaitu dari TVC ya dibagi produksi, maka keluar 33. Dan semakin ke sini juga sama. Ini yang dimaksud dengan contoh perbandingan total, biaya total dan variabel. Nah, kita lanjut. Teori pendapatan itu ada total revenue atau seluruh hasil pendapatan yang berasal dari penjualan produk yang dibuat. Nah, total revenue itu P, price, dikali quantity atau kualitas. Sedangkan average revenue itu rata-rata pendapatan dari penjualan produk. Nah, rumusnya adalah average revenue itu adalah TR, total revenue tadi yang di ini, BX dikali X sama dengan TR, TR maka dibagi quantity sama dengan P. Ya. Sedangkan marginal atau nilai tambahan adalah tambahan pendapatan dari perubahan penjual tetap unit produk. Ya. Yaitu kuadrat TR dibagi kuadrat Q, yaitu marginal revenue. Nah, syarat pemaksimum keuntungan yang terakhir, saudara-saudara, memproduksi barang pada tingkat di mana perbedaan antara hasil penjualan total dengan biaya total paling maksimum. Misal total revenue dikurangi total cost sama dengan maksimum. Nah, memproduksi barang pada tingkat di mana perbedaan antara hasil penjualan marginal atau biaya marginal. Maka MR sama dengan marginal menjadi marginal quantity atau marginal rata-rata menjadi marginal cost. Nah, demikian yang perlu saya sampaikan untuk materi pada sore hari ini. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.